Saudara-saudari terkasih, tahukah Anda siapa sosok Yeskiel? Namanya hanya muncul 2 kali di dalam kitabnya. Arti namanya adalah Allah memperkuat, atau Allah akan memperkuat, atau semoga Allah memperkuat. Arti namanya serupa dengan nama Hizkia, semoga Allah memperkuat. Arti namanya ini mengungkapkan doa dan harapan orang tuanya yang berharap agar Allah memperhatikan dan melindungi anak mereka dengan memberikan kekuatan sehingga dapat menghadapi dan menghayati hidup dengan penuh keyakinan. Allah memang memperkuat Yeskiel dalam menghadapi kritikan dan penolakan rekan-rekannya. Yeskiel adalah seorang imam dan nabi dari Yehuda, seperti Yeremia, Zakaria, dan Yohanes Pembaptis. Sama seperti Yeremia dan Zakaria, Yeskiel adalah nabi, penulis yang juga seorang imam. Ia melayani selama atau setelah pembuangan Babel. Latar belakangnya sebagai seorang imam terungkap dalam ketertarikannya pada hal-hal yang berhubungan dengan imam. Dalam kitabnya, ia merefleksikan tindakan-tindakan para imam di Yerusalem, bait suci, kemuliaan Tuhan, dan menubuatkan tentang bait suci yang akan datang. Dalam Yeskiel bab 18 ayat 25-28 digambarkan bagaimana orang-orang Yahudi di Yerusalem dan Babel mempertanyakan kebenaran tindakan Allah yang mereka anggap tidak tepat. Yeskiel menanggapinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan balik. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Melalui pertanyaan balik ini, Allah menekankan bahwa orang benar yang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, orang yang berbalik dari dosa, orang yang mentaati ketentuan-ketentuan perjanjian akan memperoleh kehidupan. Maka, semua orang harus membuat keputusan dan tindakan secara konsisten. Jika seseorang berbalik secara total dan permanen dari dosa, ia akan memperoleh kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang berbalik dari dosa secara sementara dan kembali berbuat dosa lagi, ia akan mati karena dosanya itu. Allah mengganjari tiap-tiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Seseorang tidak disandera oleh masa lalu dan juga tidak terperangkap oleh dosa-dosa orang lain. Prinsip dasar bahwa setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri diperkuat dengan 2 ilustrasi. Pertama, jika seorang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya itu. Seorang yang berbalik dari sikap dan tindakan yang benar dan menjalani hidup penuh dosa akan dihukum dengan kematian fisik karena dosa-dosanya itu, meski sebelumnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Kedua, jika orang fasik bertobat dari kefasikannya dan berbuat baik dan benar, ia akan diselamatkan. Jika ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang telah dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jika seorang jahat bertobat dan berbuat yang baik dan benar, Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Dari 2 ilustrasi di atas terlihat jelas
bahwa Allah mengadili masing-masing orang menurut tindakannya sendiri. Relasi seseorang dengan Allah ketika diadili sangat menentukan apakah ia akan dihukum mati atau diselamatkan. Karena relasi ketika diadili sangat menentukan, Yehezkiel tampaknya mengkritik pemahaman tentang deposito kebaikan atau keburukan. Satu generasi tidak bisa menabung untuk generasi lain. Seseorang tidak bisa menabung jasa kebaikan pada suatu periode tertentu untuk menutupi kekurangan pada periode yang lain. Para saudara terkasih, benar bahwa kita berdosa bukan hanya karena kita melakukan dosa secara pribadi, tetapi juga karena kita dilahirkan dengan sifat manusia yang penuh dosa, yang diwarisi dari orang tua kita. Dan karena Allah menghukum kita akibat dosa Adam. Namun Yehezkiel menekankan bahwa seseorang tidak dihukum mati karena dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, nenek moyangnya, anak-anaknya, atau cucu-cucunya, tetapi karena dosa yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, hukuman dan ganjaran yang kita terima dari Allah merupakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jika kita berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan serta kejahatan, kita akan dihukum mati karenanya. Meskipun sebelumnya kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Ini seperti kisah si anak bungsu yang menerima perintah ayahnya untuk bekerja di kebun anggur, tetapi kemudian tidak melaksanakannya. Matius bab 21 ayat 29. Sebaliknya, jika kita bertobat dari kefasikan dengan melakukan keadilan dan kebenaran, kita akan diselamatkan. Allah memaafkan dosa-dosa kita jika kita sungguh-sungguh bertobat dan melakukan kehendak-Nya. Dosa dan kesalahan anak sulung yang menolak perintah ayahnya untuk bekerja di kebun anggur diampuni karena ia kemudian menyesal dan melakukan perintah ayahnya. Para adorator yang terkasih, marilah dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, kita terus memohon rahmat belas kasih-Nya. Marilah kita terus berbuat baik, tak henti-hentinya berbuat baik, agar kita sungguh-sungguh boleh mengalami rahmat kasih dan keselamatan dari Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.